Abi mau ngajar ya. Yang, Abang Abi mau ngajar bang yang ribut. Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bisa dengar suara saya? Oke, makasih Mbak Wani. Malam ini kita lanjutkan pelajarannya ke bab berikutnya, itu pelajaran kedua, di mana judulnya adalah transportasi. Ini semua sudah punya buku kan? Bukunya ada dibaca. Semoga bukunya dibaca karena penjelasan di sini merupakan ringkasan. Kalau detailnya Mbak Ati belum karena baru. Yang lain sudah ada. Untuk sementara Mbak Ati bisa download buku yang PDF-nya. Sudah tahu caranya kan? Download di grup, ada linknya, silahkan cari buku untuk kelas 2, itu kalau nggak salah kelas 11. Mas Rimuji juga ada pesan? Tunggu, saya cek dulu. Di grup di angkatan 5. Ya, saya sudah lihat PR-nya. Belum sempat saya upload, nanti akan saya update ke blog. Oke. Oh, jadi Mbak Sri belum pesan buku ya? Ya udah nggak apa-apa. Ini saya coba cari linknya. Bukunya ada di coba aja nanti dicari, saya nggak tahu carinya di mana. Nanti saya share juga linknya di kelas 2. Oke, ini slide ini saya gunakan slide yang sudah disiapkan oleh Ibu Nurfika Asmaningrum. Dia sebelumnya mengajar bahasa Indonesia di kelas angkatan sebelumnya, jadi saya minta izin untuk dipakai materi beliau yang selanjutnya akan saya gunakan.
Mbak Sri Muji sudah PR-nya, Mbak Wani belum, Mbak Atika sudah. Yang lain kemana ya? Wah, Abi sangat coy. Abi pakai untuk internet tuh lambat. Oke, peta konsepnya masih sama, nanti yang lingkungan kemarin. Nah, kompetensi yang diharapkan dari bab 2 ini, dimana kita berbicara masalah transportasi, dimana siswa diharapkan memiliki kemampuan menulis pola pengembangan paragraf. Yang kedua, kemampuan mengungkapkan ringkasan isi khutbah secara lisan. Ketiga, kemampuan menulis surat memo. Keempat, kemampuan membaca dan menganalisa penggalan novel. Jadi itu ada 4 poin yang akan kita harapkan bisa dicapai oleh siswa setelah belajar pada bab 2 ini. Pola pengembangan paragraf. Nah, di sini akan dibahas ada 3 tipe paragraf: deduktif, induktif, campuran. Maksud campuran ini di mana paragraf tersebut terdapat bisa deduktif dan induktif, kedua-duanya ada. Nanti akan kita lihat apa itu masing-masing dari penjelasannya. Nah, paragraf itu sendiri, kalau dari arti kata, bagian bab dalam satu karangan biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Oke. Susunan dari beberapa kalimat yang terjalin itu mengandung sebuah makna dan di sana terdapat gagasan utama. Ini maksud dari paragraf. Jadi dalam satu karangan itu bisa terjadi ada beberapa paragraf. Dan sementara dalam paragraf itu sendiri ada poin, ada kalimat utama yang dibahas dalam satu tersebut. Ketika lompat ke paragraf berikutnya akan terlihat perbedaan poin utamanya, kalimat utamanya. Oke. Di setiap paragraf itu ada gagasan pokok, oke, atau kalimat utamanya atau ide yang mau ditulis dalam paragraf tersebut. Nah, ide tersebut bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Suatu paragraf yang baik biasanya memuat satu pokok pikiran, karena ketika lompat ke paragraf berikutnya itu topik utamanya, pokok pikirannya sudah harus membicarakan hal yang lain. Kemudian pokok pikiran tersebut dijabarkan di dalam penjelasan dan kalimat penjelas. Nah, bisa jadi penjelasannya merupakan pokok pikiran lain yang perlu dituangkan ke dalam paragraf berikutnya. Berdasarkan letak gagasan utamanya atau idenya atau gagasan pokoknya, paragraf dibagikan menjadi 3 macam: paragraf deduktif, induktif, atau campuran, yang dimana ada keduanya. Nah, yang deduktif ini adalah paragraf yang gagasan utama terletak di awal paragraf. Nah,
Nanti mungkin kita akan lihat contoh atau akan saya coba ketikkan sebentar. Oke. Waalaikumsalam. Paragraf ini menempatkan gagasan yang bersifat umum terlebih dahulu, kemudian diikuti gagasan yang bersifat khusus. Ini yang disebut dengan paragraf deduktif. Ya. Nah, kira-kira nah inilah contoh paragraf deduktif yang dimaksud. Sebentar, sini ada contohnya nggak ya, ke depan saya lihat dulu. Kalau nggak ada akan saya coba buatkan. Oke. Nah, gimana bisa kita lihat ada kalimat utama. Kalimat utama, bukan pokok pikiran. Pokok pikirannya ada di dalam kalimat utama. Kemudian kalimat penjelas. Ya. Kita lihat contohnya. Contoh paragraf deduktif. Ini merupakan satu paragraf ya. Satu paragraf itu selalu dimulai dengan baris baru, di mana awal kata pertamanya agak masuk ke dalam. Ini dikatakan satu paragraf. Untuk paragraf deduktif, kita baca. Tolong Mbak Uni bisa baca. Oke, kalau nggak bisa berarti saya baca. Ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta. Oke. Pertama, jumlah armada yang tidak seimbang dengan ruas jalan. Kedua, kedisiplinan pengendara. Oke, apa? Kedisiplinan pengendara kendaraan sangat minim. Ketiga, banyak tempat untuk memunculkan gangguan lalu lintas, misalnya pasar, kereta api, pedagang kaki lima, halte yang tidak difungsikan, banjir, dan sebagainya. Keempat, kurang tegasnya petugas yang berwenang dalam mengatur lalu lintas. Oke. Ini satu paragraf deduktif. Dikatakan deduktif karena memang dia, arti dari deduktif ini adalah, kita lihat ke belakang, kalimat utamanya terdapat inti pokok pikiran atau gagasannya terdapat di dalam kalimat utama. Nah, di sini bisa kita lihat ini satu kalimat.
kalimat utama. Sampai titik ini satu kalimat. Ada beberapa penyebab kemacetan. Pokok pikirannya adalah beberapa penyebab kemacetan. Kalau sudah disebutkan di awalnya beberapa, berarti ada poin-poin yang harus dijelaskan yang menyebabkan terjadinya kemacetan. Intinya adalah untuk menjelaskan sebab terjadinya kemacetan. Kemudian disebutkan kalimat penjelasnya, pertama, kedua, ini satu kalimat kan, kedua satu kalimat, ketiga satu kalimat, sampai titik berikutnya. Oke, segini. Kemudian yang keempat, kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini semua termasuk dalam kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utama. Oke, itulah dia maksud dari paragraf deduktif. Selanjutnya induktif. Induktif ini kebalikan dari deduktif. Dimana kalau deduktif pokok gagasan utamanya ada di awal di kalimat utama, ada di awal. Sementara di induktif gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Nah, sebelumnya disebutkan beberapa penyebab macet, kemudian dijelaskan penyebab terjadinya kemacetan. Nah, di sini diuraikan dulu hal-hal yang baru, kemudian disebutkan gagasan utamanya. Nah, polanya ya seperti ini. Ini satu kalimat, ada kalimat penjelas di awal, kebalikan dari tadi, kemudian ada kalimat utama yang ada gagasan pokoknya. Ini contoh dari paragraf induktif. Dari kelok pertama sampai kelok 44, kami masih menikmati panorama yang masih perawan. Sampai di tepi danau Mainjau, terlihat hamparan air yang dikelilingi bukit-bukit yang menjulang. Tampak dari kejauhan nelayan, sampan tradisional mencari ikan. Di tengah danau. Meskipun serasa di tepi pantai, angin sejuk selalu menyapa dengan lembut. Sungguh molek alam Minangkabau yang belum pernah berjamah tangan-tangan jahil. Nah, oke. Kita lihat ini yang dimaksud dengan induktif. Dijelaskan dulu. Pertama, sampai dengan satu kalimat. Ini menggambarkan jalanannya seperti apa, kondisi alamnya seperti apa. Kemudian berikutnya masih menjelaskan air, masih menjelaskan kondisinya. Kemudian tampak dari jauh nelayan, masih menggambarkan kondisi nelayan yang ada di danau. Boleh dikatakan menggambarkan, menjelaskan kondisi danaunya dan nelayan yang beraktivitas di danau tersebut. Kemudian menjelaskan suasana anginnya seperti apa. Baru terakhir disebutkanlah. Kalau ini tanpa disebutkan di akhir paragraf, tentu kita tidak tahu. Nah, semua penjelasan ini untuk kondisi di mana. Karena kuncinya cuma satu di sini yang ada meninjau. Mungkin bisa kita menduga bahwa itu memang daerah Sumatera Barat, Padang.
Nah, di sini dijelaskan di utamanya, sesudah penjelasannya disebutkan tunggu mulai alam Minangkabau. Inilah gagasan utama yang mau dibahas di dalam satu paragraf ini. Tetapi dia menggunakan paragraf induktif, di mana dijelaskan dulu semua kondisinya, baru disebutkan apa yang penjelasan tersebut di atas itu apa. Oke. Nah, berikutnya yang campuran. Malam Mbak Siti. Mbak Siti, terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya. Mbak Siti, Mbak Sri, Mbak Ati, tinggal yang lain dan kawan-kawannya nanti tolong diingatkan. Di grup juga bisa. Di tag aja untuk mengingatkan, karena nanti akan saya upload juga satu-satu ke blog yang udah saya buat itu. Saya coba edit yang dasar-dasarnya aja. Kalau cara penulisan, coba dilihat bedanya, mungkin dari situ bisa belajar. Nah, paragraf campuran ini di mana gagasan pokoknya ada di bawah dan juga ada di akhir. Kalau jenis ini jarang sekali digunakan dalam penulisan berita. Biasanya digunakan dalam karya ilmiah. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ada kalimat utama di atas, kalimat utama, kemudian kalimat penjelas. Ini menjelaskannya bisa menjelaskan ke atas, bisa menjelaskan ke bawah, tergantung dari konteks yang dibicarakan. Nanti kita lihat di sini ada contohnya. Ya, ini dia contohnya. Sudah ditebalkan dua kalimat utama di mana terdapat pokok gagasan dari paragraf tersebut. Benda cagar budaya di Indonesia menjadi incaran kolektor. Salah satu benda tersebut adalah arca aksopnya Buddha yang sedang duduk bersila dengan kedua telapak tangan di atas paha. Benda seni tersebut tergolong barang dagangan yang harganya tak ternilai. Penawaran sempat dibuka dengan harga 300.000 US dollar atau sekitar 3 miliar rupiah. Harga selangit itulah yang ditawarkan Balai Lelang Christie di New York. Hal ini membuktikan bahwa benda peninggalan sejarah bangsa Indonesia banyak diburu oleh para kolektor. Kalimat utama yang pertama, pokok pasalnya menjelaskan tentang benda yang ada di Indonesia yang diincar kolektor. Berikutnya penjelasan tentang kalimat-kalimat penjelasnya, kenapa, benda apa, berapa harganya, di mana dijual, dilelang, di mana dijual, disebutkan. Saya jelaskan, ditekankan lagi bahwa dengan adanya harga yang tinggi dan dijual di balai lelang terkenal di dunia, satu-satunya yang terkenal kayak seperti ini, ke balai lelang barang-barang berharga, ditekankan bahwa peninggalan sejarah Indonesia memang buruan, memang diincar oleh kolektor. Enggak, kira-kira contoh, tapi ini memang jarang digunakan karena kadang di awal atau di akhir dia sudah dijelas.
Ini kira-kira ringkasan dari yang sudah disampaikan tersebut. Gagasan adanya di kalimat utama, dan kalimat utama itu untuk deduktif ada di awal, induktif ada di akhir, kemudian campuran bisa di awal bisa di akhir. Masih di bab 2, di bagian 2. Ini adalah kemampuan untuk mengungkapkan pidato. Boleh ini mungkin disebutkan khotbah, bisa pidato atau apa aja yang disampaikan secara lisan. Kemudian sebagai pendengar harus bisa mengungkapkan isinya. Ini khotbah, tapi apapun yang bisa jenisnya seperti ini, dimanapun bisa dikategorikan khotbah, karena dia sifatnya formal ya. Nah, bagaimana caranya menemukan isi pokok khotbah? Karena setiap khotbah itu biasanya ada tema-tema tertentu. Kalau misalnya kita sebagai umat muslim, di setiap Jumat ada khutbah, atau di perayaan-perayaan hari besar Islam, Maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran atau lain sebagainya, itu selalu topiknya berkaitan dengan kondisi acara tersebut. Isi pokok khutbahnya pasti berkaitan dengan kegiatan juga, walaupun setiap Jumat kegiatannya tentu yang dibahas adalah sesuai dengan isu-isu yang berkembang pada saat itu. Cara menemukan isi khutbah, yang pertama, tulislah rincian dari khutbah. Yang pertama, judul, tema yang tidak khutbah, atau nama pengkhutbah, latar belakangnya, waktu dan tempat khutbah. Ini cara yang pertama. 3 poin ini harus dicatat dahulu. Sudah kita siapkan diri dengan ini, kadang dengan mengetahui nama pengkhutbah, nama pembicara, latar belakangnya, kita sudah mendapat poin. Bisa jadi kita sudah mendapat pokok yang akan dibahas, karena berdasarkan pengamatan si pengkhutbah ini dengan latar belakangnya dia misalnya bidang apa, dan dia sudah sering melakukan hal seperti itu, kita sudah bisa menduga. Berikutnya, dengarkanlah dengan sesama dan penuh konsentrasi khotbah yang akan disampaikan. Buatlah catatan kecil untuk mencatat kata-kata yang menjadi kunci garis besar khotbah tersebut. Susunlah ini bisa nggak live. Oke, susun kata-kata kunci yang menjadi pokok-pokok isi khutbah, kemudian mengembangkan kerangka khutbah menjadi sebuah rangkuman khutbah yang baik dengan mengubah isinya. Oke, jadi manfaatnya kalau kita menulis sesuatu, khususnya ini wartawan ya,
Wartawan ketika membuat berita dia mendengar apa yang disampaikan, kemudian dari penyampaian tersebut diambillah pokok-pokok pikirannya, kemudian ditulis lagi berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh si wartawan tersebut. Nah, mungkin ada yang mau bertanya sejauh ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan menulis surat memo. Surat memo semua sudah kita ketahui. Ini contohnya. Memo itu biasanya dibuat oleh seorang yang memiliki jabatan untuk kepada bawahan untuk ditindaklanjuti secara resmi action apa atau kegiatan apa yang harus dilakukan. Ini contoh surat memo yang dibuat oleh kepala sekolah menengah umum negeri 78. Kemudian dia membuat memo kepada wakil kepala sekolah. Di sini disebutkan kepada dari hal persiapan rapat dan dibuatlah. Ini contoh memo sederhana. Tanggal ini tanggal pembuatan. Saudara untuk mempersiapkan ruang aula beserta perlengkapan untuk rapat lulusan kelas 3 yang akan diadakan pada tanggal 28 April. Ini sebenarnya terlalu nggak nyambung ya. Ini contoh yang salah. Memonya dibuat tanggal 10 November, tapi rapatnya 28 April. Harusnya ini dibalik. Atau minimal kalau memo seperti ini nggak mungkin terlalu lama, paling seminggu. Jadi ini harus jelas penulisannya. Jadi walaupun tidak ditandatangan, ini sudah bisa menjadi memo yang ditulis oleh Bapak Sujono. Memo itu sendiri asal katanya dari bahasa Inggris, yaitu memorandum, yang merupakan resminya dari kata memori yang berarti ingatan. Memo itu adalah sebagai, boleh kita katakan sebagai pengingat dan informasi yang sifatnya pengingat ya. Karena isinya yang demikian itu, peredaran memo dalam suatu organisasi bisa secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Ini ngerti kan maksudnya? Kalau horizontal itu sesama bekerja, kalau vertikal ke atas dan ke bawah dari bos
ke anak buah, dari yang jabatan lebih tinggi ke yang jabatan lebih rendah, kalau dari jabatan rendah ke jabatan yang lebih tinggi, atau secara diagonal, saling ini antar diagonal ini hampir sama dengan horizontal. Yang namanya memo itu cukup singkat karena memang sifatnya mengingatkan, ya. Dan sudah mendapat meminta informasi, memberikan informasi, meminta petunjuk, dan memberikan petunjuk. Sifatnya hanya itu. Ini contoh yang lain, walaupun beda, ini lebih jelas, ada penjelasannya. Yang pasti dalam pembuatan memo itu harus dibuat pada kertas kop resmi instansi yang berlaku. Oke. Kemudian judul memo, jadi orang tahu kalau ini bahwa sekedar memo. Kemudian dari siapa, untuk siapa, direktur, ini disebutkan dari direktur, supervisor, lapangan, laporan penjualan. Ini halnya perlu disebutkan. Nah, baru isi memonya. Secara singkat, bentuk memo itu adalah ini. Kemudian ada tanggal, ada yang mana tangani siapa. Waalaikumsalam, nggak apa-apa, silakan. Ada yang mana tangani. Nah, sekarang kita lihat. Yang tadi disebutkan memo. Tapi sekarang tidak ada disebutkan memo. Tapi ini termasuk dalam kategori memo. Karena sifat memo itu sendiri adalah, ini kita balikkan, memberikan informasi, meminta informasi, memberikan informasi, meminta petunjuk, memberikan petunjuk. Kalau yang ini jelas laporan, saya segera melaporkan, meminta petunjuk, atau meminta informasi laporan. Nah, kalau ini pemberitahuan, memberikan informasi. Ya. Sehubungan telah terjadi kerusakan Banten, maka nomor telepon vaksin di kantor wilayah Kementerian Agama mengalami perubahan. Ini adalah memberikan informasi. Demikianlah untuk diketahui seperlunya. Tetap harus ada tanggal informasi itu disampaikan. Jadi kalau ada apa-apa orang harus tahu sejak kapan mulai berfungsi. Dan harus ada orang yang memberikan informasi tersebut. Ini edaran. Beda lagi. Ini juga termasuk kategori memo. Ini edaran yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan Sekolah Pembinaan. Oke. Halnya pekan seni. Ini nomornya, nomor edarannya, tanggalnya. Oke. Pekan seni yang terhormat guru, karyawan, seluruh sekolah, sehubungan surat keputusan tanggal 27 Oktober, ini surat keputusannya sebelumnya, maka dikeluarkanlah surat edaran pada tanggal 29. Nah, ini harus selalu diperhatikan, tanggal-tanggal seperti ini harus konsekuen, ya. Ini sampai terbalik seperti yang contoh pertama tadi tentang pekan seni. Jadi surat keputusannya keluar tanggal 27 Oktober, kemudian surat edarannya dikeluarkan tanggal 29 Desember, dan kegiatannya dilaksanakan
pada tanggal 3 Januari sampai 7 Januari. Kemudian dikeluarkan oleh kepala sekolah. Nah, ini penjelasannya. Surat edaran dengan alamat tujuan kolektif yang beredar dari satu tangan ke tangan lainnya dengan cara mengirimkan satu surat untuk semua orang yang tuju, ya, atau semua orang itu dapat surat yang sama isinya. Surat edaran. Nah, bagian berikutnya membaca dan menganalisa penggalan novel. Ini ada Mbak Leli Mbak Leli ini siapa ya? Lain ya? Umi Maknawiyah. Oke, Mbak Leli. Bentar ya. Oh, Mbak Erli. Ya, PR-nya ada. Kan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah membuat karangan deskripsi. Itu contohnya sudah saya upload di grup yang sudah dibuat oleh Mbak Muji. Nggak ada di PDF apanya. Itu ada di video yang kedua di YouTube, di link itu sudah ada saya buat. PR-nya nggak dari PDF-nya, dari buku ada. Oke, berikutnya membaca dan menganalisis penggalan novel. Ini contoh novel yang paling terkenal ya, sampai difilmkan. Karya Andra Hirata, Laskar Pelangi. Dimana kalau kita baca memang membuat semangat. Novel itu karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang di sekelilingnya dengan menunjukkan watak dan sifat setiap perilaku. Kita sudah tahu ya teorinya novel seperti ini dan kita sudah sering baca novel. Novel Siti Nurbaya. Contoh. Ini novel-novel karya sastra lama. Modelnya seperti ini. Novel merupakan karangan berbentuk prosa yang punya kemiripan dengan cerpen. Cerpen itu singkat. Beda dengan novel. Kalau novel biasanya lebih detail. Kalau cerpen hanya mengisahkan satu kasus dengan si tokoh pelakunya. Kalau novel bisa berkaitan, bisa nyambung-nyambung dengan ya sinetron. Nah, sinetron itu boleh dikatakan novel yang divisualkan. Novel mempunyai permasalahan yang lebih rumit karena jangkauan penceritaan tokoh sampai mengalami perubahan nasib. Nah, kalau bedanya cerpen, dia satu kasus, udah selesai. Kalau novel, bisa jadi di tengah cerita dia balik lagi ke cerita si tokoh itu ke masa, misalnya dia di masa sekarang, nah bisa jadi ceritanya balik lagi ke masa belakang. Nah, di masa belakang itu dibahas lagi panjang lebar segala macam. Cara menganalisa penggalan novel,
sama aja dengan menginstal unsur sastra yang lain. Ya. Oke, nanti saya upload lagi buku PDF-nya. Bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang unsur-unsur yang perlu dianalisa dari sebuah novel itu adalah dengan menganalisa unsur intrinsik atau ekstrinsik. Sekarang kita bahas dua unsur tersebut. Unsur intrinsik ketika ada kata in, sudah jelas bagian dalamnya. Intrinsik, yaitu unsur yang membangun keseluruhan dari dalam. Dia bisa jadi tema, amanat, plot. Plot ini alur jalan cerita. Jalan cerita ini bisanya alur mundur atau alur maju. Kalau alur mundur itu misalnya si tokohnya berumur 30 tahun. Nah, pada suatu cerita nanti bisa dia pisah lagi ketika dia masih kecil pada umur belasan tahun. Ini ceritanya alur mundur, kemudian maju lagi. Amanat misalnya kayak pesan dan kesan, kayak Laskar Pelangi itu amanat apa yang mau dipesankan, supaya intinya adalah belajar, ya. Nah, perwatakan, penokohan, cara melukiskan watak. Kita ketahui di dalam Laskar Pelangi itu ada beberapa tokoh yang masing-masing punya ciri tersendiri, bahwa si ini yang seniman, yang si ini yang bekerja keras, si ini yang pinter. Semua digambarkan masing-masing punya karakter tersendiri di dalamnya. Latar, setting, ini sudah jelas ya. Kalau contoh kita ambil dari Laskar Pelangi itu dikasih contoh di Bangka Belitung. Nah, posisi pengarang. Pengarang itu ketika menulis itu dia sebagai apa misalnya. Kalau penulisnya membuat tulisan sebagai aku, nah ada tulisan aku segala macam, dia bisa jadi dia melibatkan diri di dalam karangan tersebut, dan dia bisa jadi dialah pemerannya. Dan ketika ada kata aku, maka kita bisa tahu bahwa pengarang itu sebagai pemeran di dalam karangan tersebut. Sudut pandang pengarang dalam cerita ini dibahas secara detail, atau point of view. Ini sudut pandang ya. Ini bahasa Inggrisnya. Teknik seorang penulis dalam menyampaikan kisah, baik tokoh-tokoh, tindakan, dan latar, sehingga membentuk sebuah rangkaian cerita. Macam-macam sudut pandang. Bisa orang pertama, orang ketiga, campuran. Orang pertama itu saya, kamu. Orang ketiga dia, mereka.
campuran gabungan orang pertama dan orang ketiga. Kalau tunggal kan saya, kalau jamak kita. Itu masuk orang pertama ya. Orang ketiga, orang ketiga maksudnya kita berbicara dengan orang, tapi yang kita bicarakan adalah orang lain. Jadi dia, bukan kamu. Oke, sudut pandang orang pertama. Ini sudut pandang seorang pengarang, dia ngambil contoh sudut pandang saya orang pertama tunggal. Aku, saya. Nah, ketika pengarang menggunakan kata ganti orang pertama tunggal saya, maka dia terlibat di dalam cerita tersebut. Ini contohnya. Hari ini aku lelah sekali. Nah, itu menggambarkan bahwa dia yang ada terdapat di dalam cerita tersebut. Hari ini aku lelah sekali. Aku tak ingin pergi bermain bersama Andi dan Joni. Padahal aku telah berjanji pergi bersama mereka. Namun aku takut pesanku ini mengecewakan mereka. Ketika aku termenung, tiba-tiba HPku berbunyi dan SMS masuk dari Andi. Nah, ini dia menggambarkan dirinya sebagai orang pertama tunggal terlibat dalam karangan tersebut. Ketika orang pertama jamak lebih dari satu, berarti dia ganti menjadi kami atau kita. Nah, ini bisa jadi menggambarkan mewakili kelompok atau grup tertentu. Di sini bisa kita lihat di pertandingan final kali ini tim kami, nah dia melibatkan dirinya sebagai kami, bukan sebagai orang tunggal ya, tim. Oke. Sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga itu dia, kata ganti ketiga tunggal. Jadi ketika si pengarang itu menjelaskan membuat karangan itu, dia menjelaskan orang lain ya. Dia, nama orang dan dirinya. Dia menceritakan, dia hanya menggambarkan kondisi orang lain. Jadi bukan dia si pelakunya, dia menceritakan ke orang lain yang disebutkan. Jadi sudut pandang seperti ini disebutkan sudut pandang orang ketiga tunggal. Contohnya, walaupun di sini ada aku, tapi ini bukan dia, bukan si pengarang, tapi Budi. Nah, ini bedanya. Aku harus berjuang mendapatkannya, tapi pikir Budi, artinya bukan si pengarang ini. Si pengarang ini menggambarkan si Budi ini yang harus berjuang. Itu sudut pandang untuk orang ketiga. Ini sudut pandang orang ketiga jamak. Pengarang menyampaikan cerita dengan berdasarkan persepsi atau sudut pandang kolektif. Pengarang banyak menggunakan kata ganti orang ketiga seperti mereka. Contohnya, pada suatu hari mereka bertiga pergi ke benteng Van der Hoek. Mereka tidak menyadari bahwa benteng tersebut terlarang dimasuki manusia. Konon kabarnya benteng tersebut dihantui oleh sesuatu yang menyeramkan. Jadi si pengarang menceritakan orang lain yang tidak sendiri, tapi orang ketiga jamak.
Nah, ini sudut pandang gabungan. Sudut pandang ini adalah gabungan dari sudut pandang orang pertama dan ketiga. Dia dan aku. Pengarang menampakkan dirinya dalam cerita kadangkala sebagai orang yang terlibat dalam cerita, bukan tokoh utama, dan orang di luar cerita yang serba tahu. Ini contohnya. Kami adalah sebuah keluarga yang cukup sederhana. Tetapi kami mempunyai perasaan memiliki satu sama lain yang menguatkan kami kapanpun. Oke. Kami ini kan orang pertama jamak. Kemudian disebutkan namaku adalah Ani. Nah, aku jadi campuran orang pertama tunggal, orang pertama jamak dan orang pertama tunggal. Sesudah menjelaskan orang ramai, kami keluarga, kemudian menjelaskan diri sendiri. Kemudian dijelaskan juga keluarga Tony, mereka. Itu campuran ya. Tadi sudah kita bahas unsur intrinsiknya, kemudian yang terakhir ini adalah ekstrinsik, dari luar, yang namanya X dari luar. Nah, ini sifatnya latar belakang ini, dia dasarnya apa, kondisi masyarakat yang digambarkan dari ini. Kalau latar belakang dari Laskar Pelangi kira-kira seperti apa, ya? Kondisi masyarakat kita ketahui, sosial, politik, budaya dari novel tersebut, dari karya tersebut, kondisi masyarakat yang digambarkan dalam karya tersebut seperti apa, kemudian pandangan hidup pengarang, latar belakangnya, agama, suku, rasanya, dan sebagainya. Oke, jadi jangan lupa buat PR pertemuan malam ini. Cukup sampai di sini. Mungkin masih ada waktu 15 menit bisa digunakan untuk mengerjakan PR, nanti dikirim ke saya biar saya coba koreksi, nanti saya upload ke grup yang sudah saya buat, ke blog yang sudah saya buat, share di grup, nanti bisa dilihat di sana koreksi perbedaan yang saya berikan. Tidak banyak, rata-rata cuma saya hanya memberikan sedikit tanda baca dan lain-lainnya. Baik, pertemuan malam ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.